Perempuan itu ibuku bagian 19. Ketika Gio dan Adira sampai di rumah, Aldi sudah ada di depan rumah. Berkacak pinggang dengan wajah memerah. Gio menciut dan takut, sedangkan Adira justru tersenyum dan mendekat. "Mas, lihat aku dapat susu buat Sanum. Tadi Pak Reno yang beliin." Aldi masih menatap datar tanpa ekspresi. "Kenapa, Mas?" Adira bertanya bingung. Perasaannya mengatakan bahwa ia melakukan kesalahan di mata Aldi. "Pasti. Udah nggak ketolong kayaknya kamu ya? Kamu sadar nggak kalau bayi kita udah meninggal?" "Sadar," bentak Aldi tak tahan. Emosinya keluar lagi ketika mengingat bayi perempuannya yang telah tiada. Adira menggeleng kuat. "Enggak, Sanum masih ada. Dia di kamar. Pasti sekarang nangis. Aku ke dalam dulu mau kasih susu." Aldi mencekal tangan Adira dan menyentaknya kasar. "Udah nggak waras kamu? Aku masih mau menampungmu karena masih punya rasa kasihan ke kamu yang nggak punya keluarga. Tapi bisa nggak jangan malu-maluin aku dengan keluyuran beli susu? Sanum udah meninggal." "Nggak," jerit Adira sambil menggeleng dan menutup telinganya. "Sanum masih hidup. Sanum masih hidup." Adira langsung berlari ke dalam menuju kamar. Aldi mendesis geram, ia melangkah lebar mengikuti. Di kamar, Adira histeris mencari bayinya. Mengobrak-abrik apa saja untuk menemukan Sanum. "Mana Sanum? Sanum mana?" teriak Adira. Aldi yang melihat itu pun kian emosi. Menarik tangan Adira dan menyeretnya. Adira memberontak, berteriak, tapi Aldi tetap membawanya ke kamar mandi. Menyiram air dingin di kepala Adira. Seketika Adira gelagapan sambil mengusap wajah. "Biar sadar kamu, sadar." Aldi terus menyiram air ke kepala Adira tanpa jeda. Gio yang melihat itu hanya bisa diam dengan lelehan air mata. Hatinya perih melihat ibunya diperlakukan demikian oleh ayahnya sendiri. Lalu timbul tanya dalam hati, mengapa ia memiliki ayah yang jahat sekali? Gio mengusap wajah dengan kasar ketika bayangan tentang kejadian 15 tahun lalu terlintas di pikiran. Ia tak ingin mengingat kejadian menyakitkan itu. Tapi sama sekali tak bisa. Semakin ia berusaha lupa, semakin ia terluka. "Apa di matamu ayah sejahat itu?" tanya Aldi tiba-tiba saat sebelumnya sama sekali tak bicara. Gio menarik napas panjang dan mendengkus pelan. "Mengapa masih tanya? Mengapa tak sadar juga?" "Aku tidak tahu, ayah. Ayah sendiri yang harusnya menilai," jawabnya kemudian. "Aku ingin mendengar penilaian darimu." Gio menyeringai tipis. "Sebaiknya jangan, ayah." Kenapa? Gio tak menjawab. Ia memilih fokus menyetir karena mobilnya sudah sampai di hotel. Kini masuk menuju lobi. Aldi pun melihat-lihat sekeliling seperti terkagum karena tak pernah berada di tempat semewah itu. Gio turun dan membantu membawakan tas ransel ayahnya. Ketika sampai di meja resepsionis, Gio memesan 1 kamar untuk seminggu. Aldi tercekat mendengar nominal yang harus dikeluarkan Gio untuk membayar kamar hotel. Namun ia diam saja, merasa anaknya mampu membayarnya. Lagi pula, ia tak pernah tidur di hotel mewah. Sesampainya di kamar, Gio meletakkan tas ransel ke sofa kecil dan berkata, "Aku menyewa kamar ini selama seminggu, ayah. Jadi, nikmatilah liburanmu selama di sini."
Aldi yang awalnya kagum dengan kemewahan kamar itu, mengernyitkan dahi dengan ucapan Gio. Kamu sepertinya sangat tidak suka dengan kedatangan ayah. Gio memilih tak menjawab, dan melirik jam di pergelangan tangan. Aku harus kembali ke kantor, ya. Nanti akan ada orang yang mengantar makanan ke sini. Aku sudah pesankan makan untuk ayah 3 kali sehari. Katakan, apa yang membuatmu seperti ini? Apa ini ada hubungannya dengan Adira? Ibumu? Gio diam sejenak berperang dengan perasaannya. Di satu sisi ia ingin menumpahkan segala isi hatinya tentang betapa bencinya ia pada Aldi yang telah membuat ibunya depresi berat dan sulit disembuhkan. Namun, di sisi lain rasa tak tega membuatnya memilih diam saja. Ayah tahu kamu sangat menyayangi ibumu. Tapi mau bagaimana lagi? Ibumu gangguan jiwa. Makanya ayah membawanya ke rumah sakit jiwa. Kedua tangan Gio terkepal kuat, tatapannya berubah sangat tajam. Bagaimana kalau sekarang bawa Gio ke sana? Ke rumah sakit jiwa itu. Gio mau menemui ibu. Aldi menelan ludah dan berubah gugup. Ia akhirnya memalingkan muka dan berjalan menuju ranjang. Duduk di sana sambil mengusap wajah secara kasar. Gio menoleh dan masih menunggu jawaban. Ia mendengkus kasar dan kembali berujar, "Kenapa, ya? Kenapa nggak bisa jawab? Sebenarnya, ibumu sudah lama telah tiada. Beberapa tahun setelah ayah membawanya ke rumah sakit jiwa, bukannya sembuh, ibumu justru meninggal dunia di sana." Aldi memasang wajah melas penuh penyesalan. Lalu kenapa ayah nggak pernah kasih tahu Gio? Bagaimana mungkin? Yang ada kamu akan histeris. Dan ayah takut kejiwaan kamu juga terganggu seperti ibumu. Begitu rupanya. Kalau begitu, bawa Gio ke kuburannya sekarang. Apa? Aldi kembali menelan ludah. Bukannya kamu bilang sibuk, kamu harus kerja. Demi ibu, Gio rela meninggalkan apa saja di dunia ini, ya. Apa saja. Gio sengaja melakukan penelanan di akhir ucapannya. Baiklah, nanti ayah akan bawa kamu ke kuburannya. Kalau kamu mau pulang ke desa. Gio mengangguk-angguk. Kalau begitu bisa jelaskan kepada Gio, siapa perempuan bernama Sri Ningsih dan cucunya Azahra Almira? Kedua mata Aldi membelalak seketika. Apa? Dari mana kamu tahu mereka? Gio mendengkus kasar. Persiapkan jawaban dulu, ya. Aku harus kerja. Setelah mengatakan itu, Gio melangkah keluar kamar hotel dan meninggalkan Aldi yang terduduk lemas seketika. Bersambung.